Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Berkat kasih karunia-Nya kita masih ada hari ini dan menikmati karya Tuhan, berkat-berkat yang mengalir dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita bersyukur, Dia sungguh baik dan sangat baik. Dia selalu campur tangan dalam setiap keadaan kita dan masa musim hidup kita. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Dengan segala rasa syukur kami datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-kebaikan-Mu yang selalu mengalir dalam kehidupan kami. Dalam setiap musim kehidupan kami, Kau selalu ada dan memberkati kami. Terima kasih buat anugerah-Mu hari ini. Kami bisa bersama-sama kembali untuk beribadah di tengah minggu meskipun kami berjauhan jarak. Tapi kami merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa memberkati kami semuanya. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau menikmati pujian dan firman Tuhan. Untuk itu kami mau percayakan dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Roh-Mu yang bekerja untuk kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Engkau yang menyelamatkan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih. Tuhan memberkatiku, terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih. Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus.
Haleluya, haleluya Yesus. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Di setiap perkataan pujian yang kami naikkan di hadirat-Mu, kami percaya Engkau hadir, bertata di atas puji-pujian kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah pengagungan kami. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Biarlah kita mau memberi pujian kita kepada Tuhan, karena Dialah yang layak menerima pujian kita. Mari kita datang dengan penuh rasa syukur kita, karena menjadi kekuatan kita hanya Yesus. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, berilah korban syukur. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, Tuhan bersuka, Tuhan pun bersuka, kita semua bersuka, kita semua bersuka. Biarlah sorak-sorai bagi kebaikan Tuhan. Biarlah kita mau memberi dengan rasa syukur apapun yang kita punya, apapun yang kita bisa kerjakan. Mari kita mau memberi dengan sukacita untuk kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Seperti rusa yang haus, demikian juga kita rindu untuk kita meminum air yang menyejukkan, menyegarkan kita. Kita mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh hati kami haus dan rindu akan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku
seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Yesus, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau yang mengenal hati kami, hanya bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Yesus Tuhan, Yesus, kami rindu Tuhan jamaah-Mu. Kami rindu kehadiran-Mu di dalam hidup kami, Yesus. Tanah gersang menanti datangnya. Inilah kami Tuhan. Kami mau buka hati kuasa-Mu Yesus untuk bekerja dalam hati kami, Yesus. Betapa tenangnya hati kami tinggal bersama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami rasakan sejuknya bersama-Mu, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya.
Terpujilah namamu Tuhan. Terpuji namamu Yesus. Haleluya. Kita telah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami telah memuji, memuliakan namamu, dan saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Mari Tuhan, berfirmanlah, pimpin kami, beri kemampuan untuk mengerti dan memahami firman-Mu, terlebih untuk melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema pada malam hari ini adalah suka memberi. Kita baca firman Tuhan yang diambil dari 1 Timotius 6 ayat 18 sampai 19. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Dan juga kita baca dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi adalah nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus baik kepada Timotius, yang sekalipun dalam masa muda Timotius dia diajari untuk suka memberi. Karena itu adalah prinsip dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu berlaku bagi semua orang, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, kita tahu bahwa prinsip tersebut memang terdengar tidak masuk akal bagi sebagian orang pada masa kini. Yaitu seperti yang diungkapkan tadi dalam Kisah Para Rasul yang sudah kita baca, di dalam ayat kalimat terakhir, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dunia maunya hanya diberi, tapi tidak suka memberi. Tapi prinsip yang bagi orang percaya, orang Kristen, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak, Ibu, Saudara, orang yang berpikir bahwa ketika ia memberi maka miliknya berkurang, ketika ia menerima maka miliknya dia rasakan berkurang. Tapi prinsip Alkitab atau menurut hukum Alkitab, semakin banyak memberi, semakin banyak menerima juga. Bagi sebagian orang yang beranggapan bahwa menerima berarti penambahan dan memberi berarti pengurangan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, prinsip yang dikatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima, itu tentu saja orang kadang-kadang mengatakan aneh. Sebenarnya memberi bukan berarti pengurangan, tetapi bisa juga sebaliknya. Orang yang memberikan sukacita kepada orang lain akan bertambah sukacitanya. Orang yang memberikan cinta kasih kepada yang lain
akan bertambah cinta kasihnya. Orang yang memberikan kebahagiaan kepada orang lain akan bertambah kebahagiaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, memberi membuat orang tambah sehat. Dalam hukum firman Tuhan mengatakan seperti itu. Ada seorang yang bernama Dr. Alan Lux. Dia melakukan riset yang mendalam tentang hubungan memberi dan kesehatan. Ya, dalam survei yang dilakukan melibatkan 3.000 orang sukarelawan, dan 90% dari sukarelawan tersebut berkata, memberi atau menolong orang lain dapat mengurangi rasa sakit, mengurangi stres, meningkatkan endorfin, dan meningkatkan kesehatan. Jadi luar biasa. Ketika kita memberi itu ada beberapa hal yang dikatakan di situ, menolong kita sehingga kita mengurangi rasa sakit, mengurangi stres, bahkan disebutkan meningkatkan endorfin. Nah, Profesor David Mikkelem juga menambahkan, ya Bapak Ibu Saudara, melakukan sesuatu yang positif terhadap orang lain akan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ternyata ketika kita memberi malah menambah kekebalan tubuh atau imun tubuh kita malah bertambah. Juga dia lanjutkan bahwa memberi itu termasuk memperpanjang umur. Sehingga James House di dalam risetnya menyimpulkan bahwa menolong orang lain secara sukarela meningkatkan kebugaran tubuh dan angka harapan hidup, membuat kita lebih berbahagia. Juga Elizabeth Dunn mengatakan bahwa melakukan berkali-kali memberi kepada orang lain, dia katakan bahwa mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa, tapi dengan hati yang rela tentunya. Ketika kita menerima pemberian orang lain, pastilah kita merasa senang. Tapi jika kita ingin merasakan kebahagiaan yang lebih besar, maka kitalah yang harus memberi. Ini prinsip yang ditanamkan oleh Tuhan. Dia berikan bukan hanya kata-kata, bukan hanya harta, tetapi nyawa, darahnya dia berikan untuk kita. Oleh karena itu di dalam firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 20:35 dikatakan, saya ulangi, tadi sudah kita baca di awal, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Diulangi lagi, apalagi dalam kalimat yang terakhir, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, puji Tuhan, kita ingin sebagai orang-orang yang percaya pada zaman sekarang ini pun Tuhan mendapati kita menjadi orang-orang yang suka memberi. Seperti yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, supaya mereka kaya dalam memberi, suka memberi dan membagi. Karena dengan demikian dikatakan tadi dalam 1 Timotius 6 ayat 19, dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya.
Berbahagialah kita Bapak Ibu Saudara yang suka memberi, karena Tuhan pasti menolong kita dan akan membalas setiap apa yang kita beri. Baik waktu kita, baik pikiran kita, baik tenaga kita, baik harta kita. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan dan juga untuk sesama kita. Pergunakanlah waktu yang masih ada, lebih baik memberi daripada menerima. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini yang kembali memotivasi kami, memberikan arahan kembali supaya kami sebagai orang yang percaya, yang dimana Tuhan sudah menanamkan bahwa lebih baik memberi daripada menerima. Hidup kami sudah sangat banyak menerima berkat-berkat Tuhan, keselamatan, bahkan surga, yang dimana nanti itu menjadi tempat kami. Kami tahu bahwa itu pemberian yang tidak mungkin bisa kami dapatkan, tetapi itu adalah pemberian-Mu yang dengan gratis. Sungguh Engkau Tuhan yang patut dimuliakan. Dan karena itu Tuhan, selagi masih Tuhan berikan kesempatan bagi kami hidup di bumi ini, biarlah kami mampu untuk lebih suka memberi daripada menerima. Karena hukumnya pasti akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada malam hari ini kiranya Tuhan berkati semua jemaat-Mu dalam suka maupun duka. Engkau terus menyertai kami. Dan mereka yang dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang dalam kondisi sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Termasuk kami sebagai jemaat-Mu, mereka yang terpapar atau kena virus corona, mereka yang di rumah sakit seperti Pak Gunawan, demikian juga untuk Bapak Ibu yang lain, Pak Karti. Tuhan, tolonglah mereka dengan kuasa keajaiban mujizat. Atau mereka juga yang terpapar di rumah, karena kiranya lawat jamah sembuhkan Tuhan. Yang kekurangan kiranya Tuhan menolong, memberkati jemaat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong berkati semua keluarga demi keluarga, pekerjaan demi pekerjaan, usaha demi usaha, studi, semua tingkat pendidikan. Tuhan berkati semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dan kami serahkan hidup kami di dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk ibadah pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya kasih karunia serta damai sejahtera dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah yang dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin.